Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, dokter. Bu. Dokter. Saya nggak dengar banyak sekali. 22 ya? Sudah dapat PowerPoint saya belum ya? Sudah dapat PPT saya? Udah, dok. Oh, sudah. Ada yang mau ditanyakan? Saya pengen kenalan dulu. Bisa on cam? Ini semua atau hanya yang ikut suplementasi saja? Nggak semua kan ini? Semua, nggak semua? Nggak, dok. Jangan kedokteran aja. Oh, begitu. Oke. Saya panggil Mas, Mbak, atau Pak, Bu ya. Kayaknya masih muda-muda semua deh. Mas aja ya. Kok bilang ya? Gitu. Mas Jainuddin, dari mana, Ji? Iya, Bu, siap. Saya Zainuddin, Bu. Saya dari Serang, Banten. Oh, jauh ya. Dari institusinya? Sebelumnya saya S1 di Pendidikan Sains UIN Jakarta. Oh, gitu. Sekarang ngajar atau Sebelumnya ngajar, cuman sekarang off. Oh, begitu. Oh ya, ininya dari maksudnya bidang keilmuannya? Bidang keilmuan. Maksudnya mungkin tadi sudah apa namanya? Lulusan mana tadi? Dari UIN Jakarta, Bu. Oh, iya. Jurusannya? Pendidikan IPA, konsentrasinya pendidikan biologi. Oh, begitu, biologi. Oh, rencana mau ngambil apa nanti? Peminatannya di biokimia, Bu. Insya Allah. Iya, Atau sains reproduksi kayaknya. Oh, begitu ya. Oh, berarti sudah sebenarnya yang PPT saya sudah ngerti berarti kalau dari biologi. Baik. Terima kasih, Mas. Saya panggil Mas aja ya, masih muda semua. Masih. Baik. Kemudian Mbak Yulinar Anwar. Selamat pagi, dokter. Ya, selamat pagi. Dari mana, Mbak? Dari Makassar, dok. Oh, institusinya? Dari Universitas Hasanuddin. Oh, begitu. Jurusan fisioterapi. Oh, fisioterapi ya. Sinyalnya bagus ya? Iya, bisa tangkap ya? Oh, iya. Ya. Mau ambil apa nanti? Insya Allah minat fisiologi, dok. Oh, baik. Ya. Nanti saya kenalan sambil diskusi saja ya, kayaknya banyak sekali nanti malah waktunya habis buat kenalan ini. Begitu, terima kasih. Terima kasih, dok. Iya. Ada yang mau ditanyakan, Mbak? Kalau fisiologi mungkin materi saya agak jauh ya, gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Belum ya. Baik. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan tentang PPT saya? Sebenarnya tadi sebelumnya konsepnya sebenarnya video, kemudian kuliahnya tinggal diskusi begitu. Cuma mohon maaf karena saya nggak sempat bikin video, akhirnya PPT begitu. Sudah dibaca? PPT-nya sudah dibaca? Mbak Tina Sarkiani? Ya, PPT-nya sudah dapat ya? Mbak Tina Sarkiani? Oh, masih mute. Masih mute ini. Sebentar. Oh, nggak bisa. Oh, mungkin di setelnya unmute kali ya sama Mas Lutfi ya. Gitu.
Bisa di chat. Bisa di chat kalau nggak bisa mengaktifkan mikrofon itu. Atau Mbak Tamina Melinda. Mbak Tamina Ya, Melinda. iya Ya, dokter. sudah dapat PPT saya? Udah dokter. Baik. Ada yang mau ditanyakan? Tamina masih baca letak-letak dari strukturnya itu sih dokter. Oh begitu. Dari mana ya Mbak Tamina? Saya panggil siapa ini? Mbak Tamina, Mbak Melinda? Kami aja dokter. Oh Mbak Tami. Mbak Tami dari mana? Dari Pekanbaru dokter. Oh jauh ya. Gitu. Ini konsentrasi keilmuannya? Kemarin S1-nya di biologi dokter. Oh begitu. Baik. Nanti mau ambil apa? Rencana mau ambil farmakologi dokter. Oh begitu. Baik. Oh iya. Belum ada yang ditanyakan? Belum dokter. Ya. Oke. Kalau gitu saya mulai saja deh. Saya jelaskan sebentar ya, jelasinnya sebentar, nanti lebih banyak diskusinya. Karena yang diharapkan diskusinya yang lebih banyak. Begitu. Materi saya tentang anatomi reproduksi, sebenarnya mungkin lebih ke sistem reproduksi, enggak anatomi saja. Mungkin kalau anatomi saja nanti harus lebih dalam dari ini. Gitu. Baik, saya mulai saja dari organ genitalia pria atau organ genitalia maskulina. Sebenarnya memang kalau istilah-istilah di kedokteran tuh lebih banyak pakai bahasa Latin ya, begitu. Jadi yang akan kita pelajari ini semua dari luar ke dalam atau mau dari dalam keluar silakan, nggak apa-apa. Istilah-istilahnya ini gitu. Cuma ini ada campuran bahasa Inggris sebenarnya. Kemudian organ genitalia itu dibagi menjadi dua, eksterna dan interna, baik pria maupun wanita gitu. Kita mulai yang eksterna. PPT saya cuma dikit karena kemarin saya salah lihat jadwal, saya kira cuma 1 jam, jadi hanya isinya gambar-gambar aja ya. Jadi mungkin bingung kalau bukan orang anatomi. Kalau orang anatomi malah suka gambar daripada tulisan begitu. Baik. Terus jadi skrotum dan penis gitu. Cuma ini dipotong ya. Gitu. Jadi nanti yang dipelajari pada skrotum itu lapisan-lapisannya gitu. Lapisan-lapisan ini yang membungkus, karena di dalamnya kan terdapat testis ya, begitu. Jadi lapisan-lapisannya begitu. Dari luar tentu saja kulit. Gitu. Kemudian sebenarnya fasia-fasia, fasia-fasia ini sebenarnya lanjutan dari abdomen begitu. Kalau istilah-istilah seperti abdomen, toraks itu sudah familiar belum ya? Jadi istilah-istilah bahasa Latin sebenarnya gitu. Mbak Ambarwati, Mbak Ambarwati, ya, Bu. Ya, dari mana Mbak? Saya dari Madiun. Oh, dari Madiun. Ininya lulusan mana? Oh, Jurusan. Universitas Ahmad Dahlan. Oh, jurusan apa dulu? Biologi juga. Oh, begitu. Ya. Sebenarnya kalau biologi saya rasa sudah tahu ya. Yang belum tahu apa ya yang pengen ditambahkan? Sudah ini mengenal bahasa-bahasa Latin? Sudah kurang ya? ya, Bu. Sudah, tapi ya belum Tapi semuanya ini atau ya. terbatas ya. Kayak istilah yang tubuh-tubuh manusia, bagian tubuh-tubuh manusia, kayak abdomen, toraks, begitu belum? Oh, tapi kemarin sudah udah kan? Ya, Yang ya. sistem organ. Baik, gitu. Oke, terima kasih. Kemudian kalau dari slide ini, saya rasa sudah ada maksudnya sudah ada pengalaman sebagai dosen atau apa gitu? Belum, Mbak Ambar? Belum, Bu. Oh, belum ya. Baik, baik. Gitu.
Kalau dari saya ganti yang lain, mau kenalan sama yang lain. Gitu. Anindya Dwi Aristi, Mbak Anindya. Anindya Dwi Aristi. Iya, Dok. Ya, saya panggil apa? Saya panggil. Anin. Oh, Mbak Anin, kalau dari slide ini bisa dijelaskan? Jadi ini Iya. potongan skrotum dari depan ya, Dok? Ya, kalau bahasa kedokteran potongan koronal gitu, atau frontal gitu. Jadi kan potongan itu ada potongan median itu yang membagi tubuh kanan dan kiri sama, atau sagital, parasagital begitu ya. Kemudian kalau depan belakang itu kan koronal atau frontal gitu, kemudian kalau atas bawah itu kan horizontal begitu. Ya, silakan dilanjutkan. Jadi yang untuk penghasil spermanya itu ada di testis, lalu pematangannya ada di epididymis, lalu dia spermatozoa yang sudah dewasa dia akan melewati ductus atau vas deferens. Iya. Terus menuju ke ini vas deferens. Ya, menuju ke bagian ampula ductus deferens. Ya, ini ampula ductus deferens. Kemudian lalu dia akan bergabung dengan saluran dari urinary bladder. Dari sini nanti campur dong sperma dengan urin. Baik, nggak apa-apa. Nanti kita diskusikan lagi. Ya, mungkin temannya bisa membantu. Ya. Baik. Mungkin boleh, silakan. Mas Haryadi ya. Ya, dari ampula ductus deferens ini masuk ke vesika seminalis vesikal ya. Mungkin ya. Enggak. Ampula ductus deferens yang ini. Ya, kemudian di sini ada vesicula seminalis atau glandula seminalis. Ada salurannya juga, nanti akan bergabung. Bergabung menjadi ini. Ini namanya apa? Ductus. Saluran ejakulasi. Ya, begitu. Kemudian? Keluar. Ini ada prostat ya. Ada prostat. Selama ini ya, maksudnya selama tidak ada proses ejakulasi, maka sperma tadi akan tetap tersimpan, tapi selama ada proses ejakulasi maka yang dari urin ini tidak akan bercampur dengan sperma tadi. Tidak ada ejakulasi, sperma disimpan di mana? Di kantung sperma. Vesikal seminalis ya. Vesika seminal vesikal ya. Seminalis, vesika seminalis. Akan disimpan di mana? Vesika seminalis. Vesikula seminalis. Vesikula seminalis itu tempat menyimpan sperma? Lebih tepatnya itu tempat penyimpanan air mani sih. Air mani. Iya, sama sperma. Antara air mani dengan sel sperma kan dibedakan. Ya, air mani bagian air mani. Kalau kita ngomongnya semen, jadi cairan ejakulat itu kan nggak hanya sperma ya, tapi kan ada semen. Semen itu nanti komponennya apa saja, itu sekret dari glandula seminalis, dari prostat, kemudian ada glandula-glandula yang lain, kemudian kayak gitulah. Jadi baik, nanti kita bahas lebih lanjut saja. Gitu. Jadi tadi kayaknya sudah disinggung sama Mbak siapa sih yang pertama tadi? Oh, saya lupa ya. Mbak Andin.
Ya, Mbak Anin, tadi kan produksinya ada di testis, kemudian nyimpen pematangannya ada di epididymis, gitu kan? Kaput epididymis ya. Kemudian kalau tidak ada rangsangan untuk dikeluarkan, ya dia disimpan di epididymis kan, gitu. Jadi kalau ini kan glandula seminalis kan dia menghasilkan sekret untuk apa ya namanya? Untuk menetralisir keasaman vagina sebenarnya. Jadi dia sekretnya bersifat basah begitu. Jadi penyimpanan ada di epididymis gitu. Baik, saya lanjutkan sebentar. Kayaknya memang lebih asik diskusi ya. Gitu. Jadi yang luar tuh ini eksternal genitalia organ itu ada skrotum dan penis gitu. Skrotum lapisan-lapisannya itu lanjutan dari abdomen, dari perut gitu. Jadi misalnya kulit, abdomen juga ada kulit ya. Kulit, kemudian ada di sini ada musculus dartos atau kadang disebut sebagai fascia karena saking tipisnya, walaupun sebenarnya muscle atau otot. Karena dia otot, tentu saja bisa kontraksi gitu. Kira-kira apa ya fungsi musculus dartos ini? Tebak-tebak saja boleh. Mengkerut atau itu kan apa namanya kontraksi relaksasinya untuk menyesuaikan suhu kan ya? Ya, gitu. Jadi fisiologisnya kan suhu di dalam skrotum itu kan lebih rendah, lebih rendah 3 derajat Celcius daripada suhu tubuh ya, gitu. Tergantung nanti adaptasinya bagaimana gitu. Maksudnya kalau kali harus gimana, terlalu dingin harus bagaimana? Gimana, Mas? Itu ototnya otot polos atau otot apa ya, Bu? Otot skelet kalau yang di sini. Musculus Skelet berarti bekerja secara sadar. Sadar, gitu. Sadar. Maksudnya atas perintah otak. Iya, tentu saja. Soalnya kan terkadang kita apa ya hal-hal yang kayak gini nggak bisa dikontrol kadang. Kadang apakah mereka harus mengkerut ataukah memang harus tidak mengkerut gitu. Kalau yang tidak terkontrol itu oke. Gitu. Apa namanya? Jadi kalau misalnya ada rangsangan dingin gitu atau ada rangsangan dingin, dia kan skrotum kan akan terangkat oleh musculus dartos ini kan akan kontraksi untuk mendekatkan ke tubuh gitu. Jadi biar suhunya nggak terlalu dingin gitu kan. Terus misalnya kondisi badannya terlalu panas gitu atau apa ya ruangan atau pokoknya kondisi yang panas itu dia akan menjauhkan gitu biar ruangan di dalam skrotum itu kondusif untuk spermatogenesis gitu maksudnya sebenarnya begitu. Kebetulan memang slide saya nggak ada inervasi dan vaskularisasi karena kemarin saya buru-buru ini gitu, tapi nggak apa-apa. Kalau ya begitu ya Mas. Nanti bisa dipelajari lebih lanjut kan ada kuliah umum juga ya ini ya. Semester 1 ada kuliah umum nggak ya? Saya kok lupa. Gitu biasanya masih dapat kok. Begitu. Kemudian jadi dari luar itu ada kulit, kemudian ada fascia atau musculus dartos gitu, kemudian lapis. Terus ada ini yang satu bendel ini spermatikot atau funiculus spermaticus. Jadi kalau ditanya skrotum itu isinya apa? Isinya ya ini. Isinya funiculus spermaticus atau spermatikot dan ada nervus gitu. Nervus ilioinguinalis gitu. Kemudian di dalam funiculus spermaticus itu ada apa aja gitu. Lapisan-lapisannya ini gitu. Kalau mau detail ngapalin lapisannya monggo. Kalau anak S1 kedokteran itu ya harus tahu gitu. Kalau suplementasi saya rasa sebenarnya yang dibutuhkan apa gitu aja sih. Terus jadi lapisan-lapisannya ini tadi misalnya jadi kan semua lanjutan dari abdomen gitu. Cuma namanya berbeda begitu. Kalau di abdomen misalnya musculus kan di sini ada musculus juga ya. Musculus cremaster. Jadi pada skrotum itu kan ada musculus cremaster itu yang ada di funiculus spermaticus dan musculus dartos itu yang ada di luar funiculus spermaticus begitu. Jadi musculus cremaster ini sebenarnya lanjutan dari musculus
obliquus abdominis internus sebenarnya begitu. Jadi lanjutan aja sih begitu. Terus nanti pada funiculus spermaticus juga terdapat anyaman vena gitu, atau plexus pampiniformis seperti ini. Kemudian ada ductus deferens tadi, kemudian ada arteri, ada saraf, ada venus, gitu. Ada yang mau ditanya tentang skrotum? Waktu saya panjang kok, sampai 9.50 ya. Gitu. Kalau homolog tahu nggak ya? Homolog tuh misalnya kalau pada pria kan skrotum, pada wanita apa? Skrotum labia ya? Labia mayor. Ya, labia mayor. Gitu kan? Terusan abdomen. Ya, kalau skrotum itu homolognya labium maius begitu. Baik, kalau nggak ada pertanyaan saya lanjutkan ke penis gitu. Nanti kalau misalnya mau saya udah lanjut kemana, mau menanyakan skrotum juga boleh kok. Gitu. Baik, saya lanjutkan ke penis. Penis ini kalau dipotong koronal ada tiga korpus gitu. Gitu. Jadi ada korpus spongiosum dan korpus cavernosus gitu. Jadi ada 3 gini. Kalau tadi kan dipotongnya segini ya gitu. Kalau pembagiannya dari tempatnya ada radix, ada korpus, ada glans, penis yang ini gitu. Kemudian lapisan, kalau mau bicara lapisan-lapisannya ini dari luar kulit atau kutis. Kemudian ini ada subkutis juga ya, ini yang kuning-kuning. Terus yang penting di sini mengetahui pembuluh darahnya ini. Jadi kalau bicara penis kan pasti bicara ereksi dan ejakulasi begitu ya. Gitu. Jadi kan sebenarnya memang ini dulu aja. Jadi maaf. Jadi ada 3 korpus tadi, korpus cavernosus, caverna ada 2, dan korpus spongiosus atau spons gitu. Korpus cavernosus karena di dalamnya ada caverna itu. Kemudian ini korpus cavernosus ini dibungkus oleh musculus ischiocavernosus gitu. Jadi ini dibungkus oleh musculus ischiocavernosus. Kemudian yang satunya kan ada korpus spongiosus dibungkus oleh musculus bulbospongiosus. Nanti nama otot-ototnya juga sama, pada wanita juga ada musculus ischiocavernosus, ada musculus bulbospongiosus begitu. Penis ini homolog dengan apa ya kalau pada wanita ya? Klitoris ya. Klitoris ya, begitu. Itu. Terus ini lapisan-lapisannya, fascia penis superficialis, kemudian nanti ada venanya ini, vena penis superficialis. Kalau yang profunda itu 5, ada 5 struktur seperti ini. Jadi strukturnya sudah baku. Jadi yang tengah ini vena dorsalis penis profunda, kemudian sebelahnya ada arteri dorsalis penis, kemudian yang kuning ini nervus, jadi susunannya begini gitu. Jadi kalau pada ujian praktikum anatomi itu 5-5-nya harus kelihatan disusun seperti ini, karena memang selain dari posisinya juga kan memang sebenarnya beda sih. Vena, arteri, nervus itu kan sebenarnya penampakannya beda, tapi dia susunannya khas seperti ini. Gitu. Terus nanti ya begitu ya. Jadi nanti biasanya dihubungkan dengan fisiologi ereksi memang begitu. Jadi pada ereksi kan pembuluh darah akan masuk ke caverna ini pada korpus cavernosus ini.
gitu. Jadi kavernanya penuh, kemudian venanya terjepit seperti itu kan, begitu. Jadi sebenarnya kan kontraksi dan relaksasi muskulus ischiocavernosus ini ya, begitu. Oke, jadi kalau pada potongan ini, pada potongan koronal, di dalam bulbus atau corpus spongiosum, di dalam corpus spongiosum itu ada lubang namanya uretra spongiosa. Jadi uretranya di sini, tapi kalau pada corpus cavernosus itu ada arteri. Arteri profunda penis, begitu. Ada yang mau didiskusikan tentang penis? Silahkan. Bu, Ya. berarti kan tadi proses ejakulasi itu di mana si spermanya tetap ada di epididymis awalnya gitu. Jadi mereka bercampur itu ketika di saluran uretranya aja. Jadi sebelum terjadi rangsangan untuk ereksi maupun ejakulasi itu untuk ejakulasi itu sperma masih tersimpan di epididymis, begitu. Jadi nanti mungkin harus tahu bedanya apa ereksi dan apa ejakulasi. Jadi ejakulasi nanti juga ada beberapa fase kan. Rangsangannya memang nerve sarafnya atau nervusnya berbeda kan, gitu. Mungkin akan dipelajari lebih lanjut nanti di bioreproduksi juga ada, di embriologi ada, kebetulan saya juga yang menggabung. Kalau yang di bioreproduk terdiri gitu ahlinya, begitu. Jadi selama belum nanti, jadi kan ini masih sperma dari epididymis, kemudian vas deferens belum ada tambahan apa-apa gitu. Nanti ada tambahan dari ini glandula seminalis kan dia mengeluarkan sekret gitu. Kemudian prostat kan juga menghasilkan sekret. Gitu. Jadi nanti dari ampula ductus deferens nanti kan udah bergabung dulu dengan sekret glandula seminalis gitu. Jadi di sini pada ductus ejaculatorius itu kan sudah ada sekret dari glandula seminalis dan sperma kan begitu. Kemudian nanti masuk di uretra pars prostatica gitu. Uretra pars prostatica itu dapat tambahan sekret dari prostat begitu. Itu terus nanti di sini ada glandula Cooper gitu atau bulbo uretralis itu juga akan memberi sekretnya gitu walaupun persentasenya ada mungkin nanti di next lecture ya gitu. Begitu terus baru nanti dikeluarkan dalam bentuk ejakulat atau air mani ya bahasa Indonesia. Mungkin nanti bisa pakai bahasa-bahasa medis begitu, bahasa Latin gitu. Ada yang mau didiskusikan lagi? Dokter, kalau yang misal ada kelainan yang tidak bisa ejakulasi, dia ereksi terus, itu yang dipotong itu daerah mana ya? Yang dipotong, yang ditangani daerah mana ya? Ereksi terus. Iya. Jadi ini tadi. Jadi kan kalau ereksi itu bagaimana sih terjadi ereksi? Karena ereksi itu kan darah masuk ke sini, tapi nggak bisa keluar karena venanya terjepit begitu. Jadi kalau misalnya pada orang tua atau pada ereksi yang nggak bisa relaksasi itu ya nanti biasanya venanya yang kita tusuk, kita keluarkan darahnya dari vena gitu. Jadi biar venanya darahnya keluar karena kan pada ereksi itu kan darah masuk ke kaverna ini, kaverna gitu ke penis, tapi dia nggak ada aliran balik, aliran venanya kan dihambat karena venanya terjepit oleh kontraksi musculus ischiocavernosus ini. Ada musculus, saya lupa namanya gitu. Gitu pokoknya musculus. Jadi kalau biasanya masuk UGD ya, kalau jaga UGD itu kan memang mungkin pernah dapat kasus seperti itu yang ereksi tidak bisa
kembali relaksasi gitu. Jadi apa namanya, terapinya ini mengeluarkan darah yang ada di vena aja gitu. Jadi ditusuk gitu. Cuman ya nanti keluar darah gitu. Begitu? Jelas nggak ya Mas Haryadi? Cukup. Yeah. Lumayan jelas ya. Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Atau didiskusikan? Yang cewek-cewek kok diem ya? Malu ya? Nggak apa-apa, ini kan ilmu. Baik, saya lanjutkan ke testis. Jadi organ genitalia eksternalnya ada 2 tadi, skrotum dengan penis. Kemudian ada organ genitalia interna pada pria itu testis. Testis itu tempat, tadi kan sudah disebutkan, tempat produksi sperma gitu. Begitu. Jadi kalau strukturnya atau bagian-bagiannya, kalau di anatomi sih kita mengenal ekstremitas atau fasies, gitu, fasies lateralis, medialis, gitu. Tapi kalau mau dilihat histologisnya, kenapa testis bisa memproduksi sperma, atau siapa sih yang memproduksi sperma, itu pada di sini bisa pada histologi dapat ditemukan ada tubulus seminiferus. Di dalam tubulus seminiferus ini kan ada sel Sertoli, gitu kan ya, sel Sertoli. Saya rasa kalau dari biologi sudah tahu ya. Dari fisioterapi tadi mungkin hal baru kali ya. Gitu. Jadi ini ada beberapa tubulus seminiferus. Di antaranya nanti ada yang namanya jaringan interstisial. Di sini terdapat sel interstisial atau sel Leydig. Gitu. Jadi kalau sel Sertoli dia akan memproduksi sperma. Kalau sel Leydig dia akan memproduksi apa? Hormon? Testosteron. Sperma yang diproduksi oleh sel Sertoli pada tubulus seminiferus nanti akan dibawa atau diangkut atau ditransportasikan, bahasanya apa ya? Dibawa ke epididymis untuk dimatangkan begitu ya. Melalui apa? Melalui ini ada ini rete testis itu. Jadi saluran lah kayak gitu. Terus nanti pematangannya ada di epididymis. Gitu. Epididymis nanti ada 3 bagian, ada kaput, ada korpus, dan cauda. Begitu. Jadi ini testis dipotong juga ya, potong gitu. Terus di dalamnya sebenarnya kan ada ini septum, kemudian septum itu memisahkan lobulus testis. Kalau ininya testis itu kan sebenarnya awalnya kan di abdomen, jadi vaskularisasi inervasinya itu sama dengan organ-organ yang ada di abdomen. Begitu. Kemudian terjadi penurunan testis kan, penurunan testis pada saat embriogenesis, pada saat organogenesis gitu. Jadi melewati kanalis inguinalis itu tadi gitu. Terus kalau pada saat lahir harusnya sudah ada di skrotum begitu. Gitu. Ada yang mau didiskusikan tentang testis? Kalau ini testis, kemudian epididymis begitu. Jadi pada saat apa ya? Jadi di abdomen, awalnya kan di abdomen, kemudian turun ke skrotum gitu melalui kanalis immunalis begitu. Harusnya kalau pada saat lahir kan sudah menutup itu, maksudnya nggak ada apa ya, nggak ada lubang di kanalis, nggak ada lubang sisa maksudnya gitu. Kalau lubang ya tetap ada karena memang dilalui oleh funiculus spermaticus ini ya begitu. Jadi kalau ada defect ya bisa terjadi hernia inguinalis ya seperti itu. Begitu. Ada yang mau didiskusikan
Kalau enggak, saya lanjutkan. Jadi pada testis itu terjadi spermatogenesis seperti ini. Gitu. Ini mikroskop elektron ya kayak gini. Gitu. Jadi ini nanti bisa dipelajari lebih lanjut kalau ambil bioreproduksi mungkin akan lebih dalam lagi, atau di embriologi juga ada, di anatomi. Kalau di saya nggak tahu semester 1 masih ada kuliah umum biologi manusia mungkin ya maksudnya gitu. Begitu. Jadi pada tubulus seminiferus ini akan terjadi proses ini, spermatogenesis. Nanti proses pematangannya ada di epididymis dan disimpan di epididymis sampai ada rangsang untuk mengeluarkan spermatozoa tersebut. Begitu. Ini tadi regulasi hormonnya. Regulasi hormon itu dari hipotalamus, kemudian hipofisis anterior, kemudian mengeluarkan FSH ya, itu begitu. LH ini ke sel Leydig tadi, kalau FSH follicle stimulating hormon ya, jadi nanti ke sel Sertoli tadi, begitu. Nanti kalau sudah cukup ada mekanisme umpan balik seperti itu. Saya rasa sudah, kalau biologi ya sudah sangat familiar saya rasa. Itu ada yang bukan dari fisiologi, bukan dari biologi S1-nya selain fisiologi tadi. Susi, Mbak Susi Susanti. Mbak Susi Susanti. Iya, Dok. Ya, dari mana, Mbak? Asalnya dari Malang, S1-nya ambil fisioterapi, Dok. Oh, fisioterapi. Di mana? UMM, Muhammadiyah Malang. Oh, begitu. Baik. Berarti kalau anatomi reproduksi dapatnya dikit-dikit dulu ya? Iya, Dok. Cuma awal-awal. Kita lebih fokusnya ke inkontinensianya ototnya, Dok. Kalau Oh, masalahnya kan biasanya inkontinensia urin gitu, Dok. oh begitu. Iya. Jadi dikuatkan ototnya ya? Iya, Dok. Baik. Nanti mau ngambil apa, Mbak? Insya Allah pilihan pertama fisiologi, kalau yang kedua reproduksi, Dok. Oh, begitu ya. Ngajar di mana? Apa, Dok? Sudah mengajar atau sudah bekerja di mana? Oh, kemarin sempat beberapa semester jadi asisten laboratorium, Dok. Oh, di UMM juga. Iya. Baik. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan langsung ditanyakan. Gitu ya. Oh, itu, Dok. Saya masih kurang yakin sama yang sirkumsisi, Dok. Itu Oh, yang di itu ya di yang bagian iya. Jadi pada saat lahir itu kan gland penis itu kan ditutup oleh prepusium, jadi tertutup kulit, gitu namanya prepusium, gitu. Terus pada saat sirkumsisi itu prepusium itu yang akan dipotong. Oh, berarti cuma itunya ada, Dok, prepusiumnya itu. Soalnya Iya. di slide-nya dokter kayaknya nggak ada prepusiumnya ya. Oh, Iya. enggak. Iya. Iya. Makanya, Dok, kok nggak ada itu. Prepusiumnya gitu ya. Iya. Iya, Dok. Oh, ini juga udah nggak ada gitu. Iya, ada prepusium. Jadi kalau pada sirkumsisi itu prepusiumnya dipotong sampai. Jadi kayak buka glans penis. Gitu. Oh iya. Dibalik itu kan, Dok, ya, bukan dibuang atau prepusiumnya dibuang. Oh, dibuang. Iya. Gitu. Mau buat penelitian juga boleh. Saya kalau kultur fibroblast, kalau untuk penelitian di fibroblast di kulit, biasanya kita pakainya kulit prepusium. Karena kulit itu tidak terekspos sinar matahari kan, jadi masih dianggap masih tidak ada faktor eksternal dari sinar matahari yang mempengaruhi prepusium, biasanya seperti itu. Di
Dipotong. Itu kan, oh iya dok, itu lebih baik dilakukan saat habis lahir atau enggak kalau udah dewasa kan otomatis kebanyakan anak kecil tuh ada yang enggak pakai celana dalam gitu kan dok. Berarti kan ada kena cahaya itu pengaruh apa enggak dok? Oh, enggak apa-apa. Kan enggak kayak kulit yang tangan atau wajah. Oh iya dok. Gitu. Terima kasih dok. Ya. Baik, ada lagi yang mau didiskusikan? Enggak harus. Dokter izin Dok. bertanya. Siapa dulu nih? Umar dulu deh. Oke. Ya. Dokter, saya mau bertanya mengenai yang barusan ya. Prepusium itu, jadi kan ketika kita lahir, bayi itu memiliki prepusium atau bahasa daerahnya itu kan kayak kulup gitu ya. Kemudian dihitan ya, dipotong gitu. Tapi ada nggak sih maksudnya fungsi secara fisiologis dari prepusium itu sendiri, dok? Terima kasih. Kalau saya sih belum pernah baca ya fungsi prepusium. Saya nggak tahu apakah mungkin memang untuk melindungi glans penis itu. Saya belum pernah baca terus terang gitu. Maksudnya fungsi prepusium itu apa gitu. Tapi memang kalau pada saat sirkumsisi itu kan dibuka, dibersihkan ya gitu. Bahkan kalau ada yang harus sirkumsisi saat bayi itu kalau pada kasus-kasus tertentu kan ada gitu ya gitu. Kalau fungsinya khusus, maksudnya benar-benar untuk apa? Saya belum pernah baca. Mungkin ada teman-teman yang pernah baca prepusium sebenarnya fungsinya apa? Monggo bisa sharing. Mas Zainuddin udah pernah baca? Tadi saya meneruskan yang Mbak Susi. Sebenarnya di gambar ini nggak ada prepusium. Tapi lebih kalau saya berpikirnya itu terdorong ke belakang gitu. Jadi terlihat glans-nya. Jadi kulitnya yang terdorong ke belakang. Bukan ini pasca sirkumsisi sih. Atau yang mana? Jadi kan ada orang-orang yang memang umumnya itu kan bisa didorong ke belakang. Mereka yang nggak hitan itu bisa didorong ke belakang. Tapi itu tidak berlaku untuk semua orang karena ada beberapa orang juga yang tidak mampu mendorong si kulitnya ke belakang, si kulitnya itu. Iya. Iya begitu, Mbak. Iya dok. Dok, mau nambah lagi, kalau yang perempuan itu ada nggak dok? Misalkan kalau di desa itu ada, perempuan disunat juga gitu dok. Kalau pada perempuan itu penis tadi kan homolog dengan klitoris ya. Klitoris, iya. Klitoris juga ada prepusium clitoridis namanya. Gitu. Klitoris aja kan kecil. Prepusiumnya pastinya juga kecil. Kecil. Gitu. Jadi disobek doang ya? Oh, berarti kalau secara medisnya itu nggak usah dibuang juga nggak apa-apa gitu ya, dok? Apa? Gitu. Oh. Ada daerah-daerah tertentu yang ada sirkumsisi untuk cewek ya? Iya. Di daerah saya juga ada. Oh. Itu biasanya kayak cuman disobek bagian depannya doang. Oh gitu ya. Untuk prepusium. Gitu. Kalau untuk perempuan di sirkumsisi seperti itu ada pengaruhnya nggak ya, dok? Mas Zainuddin kira-kira? Dulu sih pernah dengar katanya terkait masalah rangsang ya. Oh begitu. Jadi katanya kalau mereka yang nggak disunat lebih gimana gitu. Oh begitu. Katanya sih gitu. Saya malah belum baca seperti itu. Jadi klitoris itu kan gambar saya nggak begitu. Klitoris itu kan di sini itu nanti prepusium clitoridis itu hanya kecil banget juga gitu. Saya rasa kalau nggak disobek pun nggak masalah gitu. Tapi kalau berkaitan dengan rangsangan seksual memang saya belum pernah baca ke situ. Itu karena memang sebenarnya nggak tertutup banget sih, nggak tertutup. Maksudnya klitorisnya kan nggak tertutup banget kayak glans penis gitu maksud saya gitu. Jadi seandainya nggak disobek pun kan masih bisa disentuh atau mau dengan rangsangan taktil atau rangsangan apa tuh saya rasa masih bisa begitu. Gitu. Ada yang sudah pernah baca fungsi prepusium?
Belum? Yang saya dapatkan, Dok, di sini dibilang sebagai proteksi terhadap lubang kencing. Oh, proteksi Iya, sebagai lubang kencing. Oh, boleh. Tapi sebenarnya apa sih? Oke. Dari mana itu ya, Mbak? Referensinya? Ya. Referensinya dari mana? Pernah saya baca-baca kayak jurnal begitu, tapi sudah lama, jadi saya ingat kembali manfaatnya itu untuk proteksi itu ada dikatakan. Oh ya, ya baik. Mungkin nanti bisa dicari lagi ya, Mas Umar. Gitu. Ya. Baik, ada lagi yang mau didiskusikan? Cukup, saya lanjutkan dulu. Ini nanti dibahas lebih lanjut di kuliah-kuliah selanjutnya ya. Gitu. Hormon sudah, ya. Tadi spermatozoa, jadi pabriknya itu kan ada di testis pada tubulus seminivirus, kemudian pematangannya itu kan ada di epididymis, kemudian ini sebenarnya slide-nya anak S1 praktikum. Ada jawabannya kan? Di bawahnya. Ya, gitu. Jelaskan perjalanan ductus deferens gitu. Jadi nanti kaput epididymis, kemudian corpus epididymis, yang ini cauda epididymis, kemudian lanjut menjadi ductus deferens atau vas deferens gitu. Vas deferens nanti kan berjalan di dalam funiculus spermaticus atau spermatic cord bersama dengan plexus pampiniformis, ada arteri testicularis, ada banyak ya. Gitu. Nanti bisa dilihat di gambar pertama tadi. Kemudian ductus deferens ini setelah keluar dari canalis inguinalis, jadi canalis inguinalis kan hanya sampai sini. Itu kemudian sebelum kemudian di sini ini apa ya? Yang ini? Ureter. Iya, jadi ductus deferens akan menyilang ureter. Ureter gitu. Ureternya di sebelah bawah. Jadi kalau praktikum anatomi atau buku-buku anatomi itu sering kayak ada jembatan keledai gitu, water under bridge gitu. Water itu ureter, under bridge, bridge-nya vas deferens gitu. Jadi ngapalinnya begitu, water under bridge. Itu kemudian vas deferens-nya akan melebar. Pelebarannya disebut ampula ductus deferens gitu. Kemudian ductus deferens ini akan bergabung dengan ductus vesicula seminalis yang ini. Ductus vesicula seminalis akan membentuk ductus ejaculatorius begitu. Kemudian ductus ejaculatorius itu akan bermuara pada uretra pars prostatica. Gitu. Kenapa disebut uretra pars prostatica? Tebak-tebak aja. Karena uretranya berhubungan sama saluran prostat ya? Iya, hubungannya apa? Untuk penyekresian sekret di situ, karena kan prostat mengeluarkan sekret. Iya. Kenapa disebut uretra pars prostatica? Karena uretra ini menembus prostat, begitu. Makanya disebut uretra pars prostatica. Jadi uretra pada pria itu kan panjang ya, makanya dibagi menjadi 3. Kalau pada wanita kan pendek, jadi nggak dibagi-bagi. Gitu. Uretra pada pria itu kan ada uretra pars prostatica karena menembus prostat, kemudian uretra pars membranacea yang ini paling pendek karena menembus membran urogenital. Kemudian ada uretra pars spongiosum, ini yang panjang, gitu. Karena menembus corpus spongiosum penis, begitu. Jadi anatomi itu gampang kok, simpel. Namanya sesuai letaknya kayak gitu, ya. Yang jadi pertanyaan, uretra pars prostatica itu menembus prostat di mana, begitu. Kan ada 5 lobus prostat, itu ada 5 lobus. Lobus mana yang ditembus prostat? Kalau 5-5-nya disebutin pasti ada yang benar. Mbak Eustasia Diajeng.
Eustasia Diajeng. Ya. Eustasia Diajeng. Kira-kira lobus apa yang ditembus oleh uretra pars prostatica? Mbak Eustasia, tebak-tebak boleh? Ngawur aja nggak apa-apa, nggak ujian kok. Santai aja. Jadi ada 5 lobus, lobus anterior, lobus lateralis, lateral kanan, lateral dextra itu kanan, lateral sinistra itu kiri. Kemudian ada lobus anterior, ada lobus medius, ada lobus posterior. Kira-kira yang lobus mana yang ditembus? Tinggal Lobus lateral ya dok. lobus lateral, lateral kan ada 2, dextra atau sinistra. Wah. Jadi ada 5, prostat itu ada 5 lobus. Lateral, dextra, lateral sinistra, medius, kemudian anterior sama posterior. Oh, Kalau posteriornya ya. Posterior itu yang di sini. Posterior itu di sini. Di belakang kan ya? Ini kan belum uretra. Ya. Uretra itu ini. Posterior itu yang dekat dengan anus, rektum, dekat rektum. Gitu. Jadi dia masih ductus ejaculatorius. Ya. Lobus apa? Mbak Ayu Tiara Fitri. Mbak Ayu. Ya, dokter. Ya. Mbak Ayu dari mana? Lobus medius, dokter. Oke, lobus medius benar. Mbak Ayu satunya dari mana? Dari Universitas Lampung. Oh, ini fakultas? Fakultas Biologi. Oh, fakultas biologi ya tahulah. Baru tahu ya? Iya, baru tahu. Ya, lobus medius gitu jawabannya. Begitu. Baik, kemudian kenapa pada saat ejakulasi semen atau air mani tadi tidak tercampur dengan urin? Gitu. Jawabannya apa kira-kira? Sudah tercampur sama urin. Iya. Sebelumnya itu kan ada cairan preejakulasi yang membersihkan saluran uretra kan ya? Jadi uretra kan ini, uretra kan dari sini, dari sini, gitu. Gimana Mas Jainuddin? Di sini kan ada pengkolan nih, pengkolan. Ya, persimpangan ya. Jadi ada ibarat kata kayak lampu merah deh. Siapa yang mau keluar berarti yang sebelumnya nggak boleh lewat. Oh, begitu. Lampu merahnya di mana ya? Ya di pengkolan ini. Lampu merah kan selalu di pengkolan. Masa ngomongnya pengkolan gitu. Ya? Ini struktur yang di sini aja. Iya, gitu. iya itu. Yang ini? Iya, di ini nih, pas agak bawahan dikit. Ini? Ya. Gimana? Di sini ada lampu merah. Lampunya mana ya? Begitu. Sebentar. Benar sih, pada dasarnya benar. Gitu. Tetapi nanti nyebutnya jangan pengkolan ya. Jadi itu tadi ejakulasi itu kan ada beberapa fase. 6 fase kalau nggak salah. Gitu. Ada 6 fase. Pokoknya ada fase filling, ada pengisian kayak gitu. Terus ada fase ekspulsi gitu ya. Gitu. Jadi memang nanti ada kontraksi muskulus sphincter uretra interna yang akan menutup ini apa namanya vesika urinaria begitu. Pada saat ejakulasi itu terjadi kontraksi muskulus sphincter uretra interna gitu yang akan menutup ini kandungan kemih ya atau vesika urinaria. Mungkin nanti akan familiar dengan istilah-istilah Latin organ-organ tubuh gitu. Jadi vesika urinaria begitu. Kemudian
apa namanya, ya kayak gitu-gitu. Memang sih kalau menjelaskan ke orang awam akan lebih bagus pakai bahasa awam gitu. Tapi kalau diskusi ilmiah tentu saja kita mengharapkan pakainya bahasa-bahasa yang dipakai di kedokteran gitu. Begitu ya. Benar, tapi prinsipnya benar. Gitu. Baik, ada yang mau didiskusikan? Saluran tersebut bermuara pada struktur apa? Kalau izin bertanya, dokter. oh iya silakan. Dokter, saya pernah baca referensi bahwa penderita DM akan mengalami gangguan ereksi ya, Disfungsi. kalau nggak salah. Itu Betul. gimana fisiologisnya gitu, dokter? Iya, orang DM biasanya terjadi gangguan vaskularisasi, gitu. Jadi vaskularisasi perifer, inervasi perifer gitu biasanya akan terganggu, gitu. Makanya orang DM biasanya yang ditakutkan itu tidak bisa ereksi, gitu. Karena ereksi itu membutuhkan saraf yang bisa kontraksi dan relaksasi dengan bagus, membutuhkan muskulus ya kalau yang kontraksi relaksasi. Kemudian membutuhkan saraf yang bagus dan membutuhkan aliran darah yang bagus serta hormon. Kan ereksi itu kan sebenarnya ada 4 komponen. Kalau semuanya lancar ya berarti ereksinya bagus gitu. Tapi kalau terjadi gangguan vaskularisasi, misalnya tadi, jadi kembali gambarnya ke sini, gitu. Terjadi gangguan vaskularisasi, dia nggak bisa feeling, mengisi caverna itu dengan penuh kan nggak bisa ereksi, gitu. Atau nerve-nya yang bermasalah, di sini ada nervus dorsalis penis, tapi dia sudah apa sih kalau pada orang DM itu kan ada gangguan perifer, persarafan perifernya juga terganggu kan, mungkin nggak responsif terhadap rangsang-rangsang yang biasanya orang normal sudah bisa untuk melakukan ereksi seperti itu. Atau hormonnya juga bisa terganggu juga. Jadi kalau pada orang DM itu memang kompleks ya, bisa semua terganggu gitu. Gitu Mbak. Jelas sih nggak kira-kira ya? Terima kasih, dokter. Dokter, saya mau bertanya, dokter. Selamat pagi, dokter. Ya. Dari mana? Asal saya dari Ambon, dokter, tepatnya di Kabupaten Buru. Tapi satu saya di Makassar. Oh gitu. Baik. Dari mana? Lulusan mana? Saya lulusan keperawatan, dokter, Universitas Indonesia Timur, Makassar. Oh begitu. Ya, silakan. Pertanyaan. Ini dokter, saya mau bertanya terkait penyakit menular seksual, dokter, yang gonore atau kencing nanah. Maksudnya itu kencing nanah itu berarti ada infeksi di bagian saluran-saluran apa itu, dokter, yang ada pada struktur genitalia pada pria? Oh iya. Ya, terima kasih, dokter. Jadi gonore IS infeksi pada saluran kencing kan, gitu. Jadi gonore memang ada infeksi, benar gitu. Infeksinya apa? Karena apa? Infeksi kan bisa macam-macam ya. Kalau sudah pasti kencing nanah itu kan memang sudah dilakukan pemeriksaan dan didapatkan, saya lupa apa, Treponema pallidum ya, gitu. Pokoknya ada apa sih, parasit ya namanya ya. Saya lupa gitu. Itu jadi memang sudah kalau sudah diagnosisnya sudah gonore, itu harusnya diagnosisnya sudah tegak dengan pemeriksaan laboratorium ditemukan parasit atau apa itu namanya, parasit ya, gitu, yang menyebabkan infeksi tersebut, begitu. Bakteri, dok. Treponema itu bakteri. Treponema pallidum ya. Treponema pallidum itu sifilis bukan? Oh, sifilis ya. Kalau gonore itu Neisseria gonorrhoeae. Bakteri juga ya? Ya, Neisseria gonorrhoeae juga bakteri. Iya, gitu. Begitu, Mbak Irma. Gitu. Jadi memang kalau diagnosisnya sudah tegak, tentu saja pemeriksaannya, diagnosis itu kan dari hasil pemeriksaan. Begitu. Ada lagi yang mau didiskusikan?
Cukup? Kita lanjutkan dulu ya, nanti bisa diskusi lagi. Ini juga praktikumnya anak S1. Gitu. Karena saya bingung, sebenarnya suplementasi itu yang dibutuhin apa? Kan beda-beda ya, dari fisioterapi sama dari biologi, saya rasa beda. Sama dari keperawatan gitu. Jadi bingung sih. Terus boleh deh, silakan dijawab. Apa nama organ yang ditunjuk? Panah merah, gampang ya? Gitu. Mbak Dilia Ananda Pratiwi. Mbak Dilia Ananda Pratiwi. Saya panggil apa ya? Mbak Dilia? Mbak Dilia mana? Mbak Dilia Ananda Pratiwi. Mbak respon. Mbak Dilia? Atau Mbak Desi Kartika? Nanti saya kasih note ya, yang nggak respon ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Desi ya? Iya, Bu. Mbak Desi di mana? Pontianak, Bu. Oh, jauh ya. Sehat ya, Mbak? Alhamdulillah. Baik, dari lulusan mana dulu? S1 Biologi Untan, Dok. Universitas? Tanjung Pura. Oh, begitu. Biologi, tahu dong. Bisa dijawab nomor 1? Apa nama organ yang ditunjuk? Panah merah? Merah, tok aja boleh deh. Ya, Dok, lagi dilihat. Aduh. Silahkan. Dokter, maaf Dilia hadir, Dok. Oh iya, iya. Maaf sinyalnya jelek, Dok. Tadi keluar masuk terus. Oh, boleh, Mbak Dilia di mana? Di mana ini? Sekarang sudah di Jogja, Dok. Alhamdulillah. Aslinya? Saya dari Pati, terus dari Prodi Fisioterapi UMS. Oh, begitu. Baik. Silakan. Ya, Mbak Desi, boleh yang panah tadi apa? Merah nomor 1. Apa merah dan kuning ya, Dok? Jawab salah satu. Yang merah vesicula seminalis. Ya, yang kuning? Yang kuning kelenjar prostat. Baik. Baik, terima kasih. Mbak Dilia masih bisa? Masih, Dok. Ya, baik. Mau jawab pertanyaan nomor 2 sampai 5 atau pertanyaan saya? Yang pertanyaan dokter aja boleh. Pertanyaan saya nomor 2. Nomor 2 aja deh. Apa homolog organ yang ditunjuk panah kuning? Jadi kalau pada pria itu prostat, pada wanita apa? Itu namanya homolog. Oh, kalau di pria prostat, kalau di wanita itu labia mayora ya, Dok? Tadi labia mayora kan? Oh, bukan. Labia mayora kan skrotum. Oh iya. Ada yang bisa bantu temennya? Saya, Dok, mau coba bantu. Boleh, Mbak Dwi Widya. Kelenjar scan atau parauteral ya, Dok ya? Iya. Kelenjar glandula parauretral. Ya, gitu. Mbak Dwi Widya dari mana? Saya dari Bengkulu, Dok, dari Universitas Bengkulu. Kemarin S1-nya saya pendidikan biologi. Oh, dari Universitas Bengkulu? Bengkulu, iya. Oh, begitu. Sumatera, Dok. Baik, terima kasih. Iya. Kemudian nomor 3, di manakah posisi prostat? Oh, ada jawabannya di kalian ya. Baik, yang ini siapa lagi ya? Farda, Mbak Farda, Mbak Farda. Iya, Dok. Mbak Farda dari mana? Dari Jogja, Dok. Oh, dari Jogja. Lulusan mana? Fakultas Biologi UGM. Oh, tetangga sebelah.
Baik. Yang mana ya? Ini udah ada jawabannya kan di slide, di note yang di bawah. Gitu. Baik, boleh deh. Mau jelasin yang mana juga boleh. Ada pertanyaan nomor 4 juga boleh. Nomor 3 boleh. Gitu. Mana posisi orang merah? Kalau yang nomor 3 itu, yang warna merah ya? Merah itu tadi vesicula seminalis. Posisinya di sebelah mana? Posisinya di sebelah mananya vesicula? Belakangnya vesika. Kemudian superior prostat. Superolateral prostat. Oke. Oke. Kalau biologi kayaknya sudah dapat kuliah-kuliah seperti ini ya. Iya, tapi cuma dikit, Bu. Saya lebih ke tumbuhan sebenarnya. Waktu S1-nya, iya. Oke, terima kasih. Asli Jogja memang, Mbak. Gimana, Bu? Aslinya Jogja memang. Iya, tinggalnya di Jogja ya. Oh iya, iya. Baik, kita lanjutkan. Kalau yang ini tahu nggak ya Mbak Farda? Yang ini? Nah, bagian bawah ya. Ya. Urogenital diafragma. Bukan ya, Bu? Benar. Diafragma urogenital. Sama urogenital atau membran urogenital. Gitu. Baik. Oke. Nanti saya ganti yang lain. Mbak Fatimiah Sahra. Mbak Fatimiah. Iya, Ya, Mbak Fatimiah Sahra mau menjelaskan yang mana? Terserah pilihan dokter saja. Oh, pilihan dokter. Ya ini aja. Ini apa? Apa nama struktur ini? Apa nama saluran ini? Boleh? Ya, dokter. Tebak-tebak boleh. Oh, udah mau selesai saya. Uretra? Prostat uretra. Uretra pars prostatica. Oke. Oh, ya. Baik. Ada yang mau ditanyakan gambar ini? Mungkin belum, dokter. Oh, belum ya. Saya lanjutkan ya. Baik. Ya. Oke. Ini gambar-gambar tadi aja sih. Ulang-ulang aja. Ada yang mau ditanyakan gambar ini? Gambar ini ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak, saya lanjutkan. Ini juga sudah ada jawabannya ya. Gitu. Apa nama kelenjar yang ditunjuk? Panah biru. Panah biru. Panah biru apa ya? Ada kan di situ? Mbak Istighfarwati? Kelenjar Kauperi ya, dokter? Kelenjar? Kauperi. Kemudian itu nama lainnya bulbo uretralis gitu. Bulbo uretralis nanti akan bermuara pada bulbus penis gitu. Oke. Jadi pada uretra pars spongiosa, kalau ini kan uretra pars prostatica karena menembus prostat di lobus medius, kemudian ada uretra membranacea tadi karena menembus membran urogenital atau diafragma urogenital, kemudian ada uretra pars spongiosa. Pada uretra pars spongiosa itu ada 2 pelebaran gitu. Ada 2 pelebaran di sini sama di glans gitu. Oke, ada nggak sih? Gitu.
Jadi yang pelebaran pada di sini fossa bulbaris namanya, itu muara dari ini glandula Cooper tadi. Kemudian pelebaran yang di sini namanya, yang di glans namanya fossa navicularis. Fossa bulbaris karena di bulbus penis, fossa navicularis itu yang di glans penis. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Organ genitalia pria? Kalau enggak, saya lanjutkan ke wanita. Wanita nanti ini yang dipelajarin. Gitu. Yang eksterna itu ada vulva. Vulva itu ada mons pubis, kemudian labium maius yang tadi homolog dengan skrotum, kemudian ada klitoris, nanti ada prepucium clitoridis, nanti ada labium minor di sini, ada vestibulum. Vestibulum itu yang ini. Jadi ruangan yang dibatasi atau dibatasi oleh labium minus itu namanya vestibulum. Itu. Kalau ruangan antara labium maius, dextra dan sinistra ini namanya rima pudindi. Celah ya, rima itu celah. Gitu. Baik. Sama dengan sama pada pria, di sini juga ada corpus clitoridis, corpus cavernosus yang ini, kemudian ada corpus sponiosus gitu. Cuma tidak se ekstrim pada pria ya gitu. Pada wanita juga ada musculus ischiocavernosus yang akan membungkus crus clitoridis. Nah, kalau tadi sebenarnya pada penis juga ada crus penis. Crus penis itu dibentuk oleh corpus cavernosus. Gitu. Corpus cavernosus ada 2, itu disebut crus. Jadi masih angka itu kalau ini radix clitoridis gitu. Ini klitoris. Walaupun sebenarnya nggak sejelas ini ya. Kalau ini kan karena kulitnya udah dibuka. Jadi jelas. Gitu. Terus di sini ada bulbus vestibuli. Kalau pada pria tadi kan ada bulbus penis. Bulbus itu corpus spongiosum tadi yang ada di pangkal penis atau di radix penis. Itu namanya bulbus penis. Kalau yang di sini, ini bulbus vestibuli, dibungkus oleh musculus bulbospongiosus. Gitu. Nah, tadi kan pada pria kan ada corpus cavernosus yang dibungkus oleh musculus bulbospongiosus. Gitu. Kalau corpus cavernosus, corpus spongiosus maksudnya, corpus cavernosus dibungkus oleh musculus ischiocavernosus. Begitu ya. Saya nggak tahu bingung apa enggak sih. Gitu. Jadi kalau pada ini tadi namanya vestibulum ya, vestibulum vagina itu ada 2 lubang kan, ada ostium uretra eksterna dan ostium vagina, begitu. Kalau ini kelenjar tadi, kelenjar. Glandula, jadi di sini ada glandula vestibularis major, itu homolog dengan glandula Cooper tadi. Oke, di sini ada arteri vena vestibul. Terus kalau ini sebenarnya sudah perineum. Jadi kalau membahas organ genitalia baik pria maupun wanita, sebenarnya kita membahas perineum juga, apalagi pada wanita karena nanti ada proses persalinan. Proses persalinan kan kita harus tahu kondisi panggul dan perineumnya. Gitu. Jadi seperti diamond shape gitu, diamond shape. Gitu. Nanti ada trigonum urogenital, karena di situ terdapat organ-organ atau lubang-lubang urogenital. Kemudian yang bawah ini trigonum anal, karena di sini terdapat anus. Gitu. Begitu. Ada yang mau didiskusikan? Yang organ genitalia eksterna pada wanita? Cukup? Baik, saya lanjutkan dulu. Kalau ada pertanyaan, silakan langsung ditanyakan. Kemudian organ genitalia interna pada wanita itu mulai dari vagina. Vagina di dalamnya ada ruge vagina, lipatan-lipatan gitu ya, ruge vagina.
Berdasarkan embriologinya, vagina itu dari dua struktur yang berbeda, terus gabung menjadi satu. Jadi 2/3 proksimal dan 1/3 distal. Gitu. 1/3 distal itu dari luar ya, dari jadi ikut yang embriologinya sebenarnya ikut yang genitalia eksterna. Kalau 2/3 proksimalnya nanti dari orogenital apa sih namanya? Gitu. Pokoknya sama dengan embriologi organ-organ reproduksi yang di dalam ini. Gitu. Nanti ada nama-namanya. Gitu. Kemudian karena embriologinya berbeda, tentu saja vaskularisasi dan inervasinya berbeda. Begitu. Terus di sini ada struktur punyanya vagina yang menjorok ke sini. Gitu. Jadi ada kayak celah. Gitu. Jadi namanya fornix. Fornix itu bagian dari vagina. Fornix itu ada 3 sesuai posisinya. Kalau di lateral namanya fornix lateralis. Kemudian lateral kanan kiri ya. Gitu. Kalau di posterior namanya fornix posterior. Kalau di anterior namanya fornix anterior. Gitu. Yang paling dekat dengan abdomen, ya, jadi kan seperti ini. Ini vagina, kemudian ini fornix anterior, yang lateral kan di sana sama di sini ya, karena dia potongan sagital gitu. Kemudian yang ini fornix posterior. Jadi fornix posterior itu paling dekat dengan ini. Ini apa? Ini kan cavum abdomen ya, excavatio recto uterine, cavum abdomen. Jadi kalau ada misalnya ada bleeding pada perdarahan intraabdominal, itu kan darah bisa masuk ke sini. Itu kita bisa cek atau bisa aspirasi itu dari sini, dari fornix posterior. Kenapa dari fornix posterior? Karena paling dekat dengan cavum abdomen, begitu. Baik, saya lanjut. Kalau ada pertanyaan langsung interupsi saja. Kemudian vagina sudah, organ genitalia interna yang lain itu ada ini, uterus. Uterus itu ada 4 bagian, ada cervix uteri, kemudian isthmus, kemudian corpus, yang ini fundus. Fundus itu bagian yang paling tinggi. Jadi ada fundus gaster itu bagian yang paling tinggi, karena paling atas biasanya isinya udara. Gitu. Kalau pada gaster, kalau ini kan enggak. Gitu. Ini fundus uteri, corpus uteri, bagian yang paling sempit. Jadi antara corpus dengan cervix itu ada isthmus uteri. Gitu. Kemudian di sini ada cervix uteri. Bagian dari cervix uteri yang menjorok ke vagina, jadi bagian dari uterus, cervix uteri, yang masuk ke dalam vagina, ini namanya porsio. Porsio cervicis uteri. Porsio. Porsio, kalau masih di dalam vagina, bisa disebut porsio supravaginalis. Kalau yang sudah, yang di sini kan tidak masuk ke vagina ya, porsio cervicis uteri. Gitu. Kalau mau dibedakan, gitu. Misalnya dijawab porsio uteri juga masih benar. Gitu. Kalau mau lebih detail ya porsio supravaginalis atau porsio, yang di sini porsio cervicis uteri. Gitu. Di dalamnya ada lubang. Gitu. Pada porsio itu di tengahnya ada lubang, namanya ini ostium uteri externa. Eksterna. Kenapa eksterna? Karena ada yang interna. Yang interna di sini. Yang interna itu ostium uteri interna itu antara isthmus. Jadi kan ini isthmus. Terus nanti ada cavum uteri. Gitu. Jadi pada isthmus itu ada ostium uteri interna. Gitu. Jadi kalau yang di sini pada cervix itu namanya canalis cervicis uteri. Begitu. Kenapa sih ini detail sekali ya? Karena memang apalagi kalau pada kasusnya banyak ya, kayaknya di Indonesia nomor 2 kematian pada wanita atau malah di dunia ya. Itu karena
CA cervix. CA cervix itu di mana sih? Kejadiannya kan di sini. Gitu. Pada kanalis cervicis uteri biasanya ada metaplasia dari epitel yang di sini. Begitu. Jadi pada plica palmata, jadi pada kanalis cervicis uteri itu ada lipatan-lipatan namanya plica palmata. Gitu. Kalau pada vagina kan lipatannya namanya rugae vagina gitu ya. Kalau pada cervix uteri ada lipatan namanya plica palmata. Gitu. Terus di sini ada isthmus tadi udah ya. Terus ini ada cavum uteri. Begitu. Terus cavum uteri ini bisa dilihat juga dindingnya sangat tebal. Pada uterus itu ada 3 lapisan. Dari yang paling luar peri, metrium itu uterus. Myo itu otot. Myometrium artinya otot pada uterus. Ini lapisan dinding uterus yang paling tebal, itu myometrium. Kemudian endometrium. Endometrium lapisan dinding uterus yang paling dalam. Gitu. Oke. Kemudian bisa dilihat juga ini. Gitu. Jadi uterus itu difiksasi oleh ligamentum. Ligamentumnya ada yang kayak lebar, kayak sayapnya Batman ya, gitu. Broad ligamen atau apa ya namanya? Namanya broad ligamen atau ligamentum latum. Ya. Broad ligamen atau ligamentum latum. Gitu. Jadi dia melebar. Gitu. Kemudian ada ligamentum ada di sini. Ini broad ligamen tadi, ligamentum latum. Kemudian ada ini juga ligamen, gitu, sesuai namanya, uterosakralis. Ligamen uterosakralis tentu saja menghubungkan uterus dengan sakrum, gitu. Ini lipatan uterosakral full di dalamnya. Sebenarnya ini ada muskulus, sebenarnya muskulus uterosakral, tapi bentuknya kecil kayak ligamen, kayak tali, kayak ligamen. Jadi sering juga disebut ligamentum uterosakral. Jadi sesuai namanya, memfiksasi uterus ke dinding posterior abdomen atau ke sakrum. Gitu. Jadi dari cervix ini ya, dari cervix uteri ke dinding posterior abdomen atau ke sakrum. Gitu. Kemudian ada ligamentum kardinal. Oh, saya nggak ada gambarnya di sini. Jadi kenapa sih uterus harus difiksasi? Karena memang fungsinya juga, saya rasa fungsinya sudah tahu ya. Dia ada apa namanya tempat implantasi embrio juga kan. Jadi ambil 9 bulan di situ, kalau nggak ada fiksatornya mungkin bisa prolaps atau bagaimana gitu. Jadi kalau dari cervix itu ada 2 ligamen, yang ke belakang itu uterosakral, yang ke samping itu ligamentum transversum uteri atau ligamentum cardinale. Gitu, tulisannya biasa cardinale. Saya nggak ada gambarnya. Gitu. Kemudian ada ligamentum yang ke sini dari fundus. Ligamentum yang dari fundus, ini kan fundus ya, fundus. Terus ini kan ada cornu sebenarnya, cornu uteri, gitu, tanduknya, gitu. Jadi ada 3 struktur kan ini, gitu. Yang ke anterior itu ligamentum teres uteri, nanti akan masuk ke canalis inguinalis, kemudian akan berinsersio di labium maius, gitu. Jadi kalau pada pria tadi kan apa namanya, funiculus spermaticus, canalis inguinalis itu struktur yang berjalan pada canalis inguinalis itu kan funiculus spermaticus atau spermatic cord. Kalau pada wanita ini ligamentum teres uteri atau round ligament, begitu. Jadi kalau ditanyakan, jadi di sistem ini pertanyaan kita bisa sangat variatif. Jadi kalau pada pria spermatic cord,
yang berjalan di dalam kanalis immunalis pada wanita apa gitu. Pada wanita jawabannya ini round ligament atau ligamentum teres uteri gitu. Kemudian jadi ada dua struktur yang berjalan pada kanalis immunalis. Kalau pada wanita itu round ligament dengan nervus ilioinguinalis. Nervusnya sama pada pria dan wanita itu sama-sama nervus ilioinguinalis, tetapi kalau pada wanita round ligament atau ligamentum teres uteri, kalau pada pria spermatikot atau funiculus spermaticus. Bedanya itu. Gitu. Ini ada ujiannya nggak sih? Post-test ya kayaknya. Tadi kan ada pre-test tuh. Gitu. Terus dari kornu, ini kan ada 3 struktur. Yang anterior itu ligamentum teres uteri, kemudian yang tengah itu tuba. Tuba, falopii atau salping. Kemudian yang paling posterior, yang paling belakang itu ada ligamentum ovarii proprium. Begitu. Gitu. Saya rasa kalau biologi udah tahu deh. Gitu. Jadi jangan salah urutannya. Begitu. Terus ini tadi udah lapisan-lapisan. Ini ini ligamentum ovarii proprium. Kemudian ovarium, ini tuba tadi, tuba ada 4 bagian, itu pars muscularis atau kornu yang dari kornu ya, kemudian isthmus, kemudian ampula, ampula itu dari sini ke sini, itu, kemudian fimbria. Kira-kira di mana terjadi fertilisasi pada tuba? Fertilisasi terjadi di mana? Isthmus. Ampula, Dok. Oh, ampula. Ya, Ampula. Ampula. Kenapa pada ampula? Mbak Isvina Unai. Mbak Isvina. Ya, Dok. Ya. Ya. Mbak. Halo, Dok. Ya, sekarang di mana? Oh, di Jombang, Dok. Oke. Alumni mana, Mbak? Alumni IPB. Oh, IPB, fakultas? Biologi. Oh, iya. Kenapa fertilisasi terjadi di ampula? Apa ya? Ya. Jadi fertilisasi terjadi di mana? Uterina. Karena strukturnya sel telurnya nongkrong di situ. Bisa nongkrong di situ. Iya, sel telurnya nongkrong di situ. Bisa aja sel telurnya masih sudah nongkrong di sini. Karena strukturnya paling lebar dan paling panjang, artinya paling luas. Makanya paling lebar dan paling panjang. Pada kondisi normal itu fertilisasi terjadi di ampula tuba uterina. Strukturnya paling luas, struktur pada tuba uterina yang paling luas itu ampula. Ampula itu kan dari sini bahkan bisa sampai isthmus. Isthmus kan hanya di sini. Gitu. Oke. Jadi nanti setelah ovumnya keluar itu kan ditangkap oleh ini fimbria, kemudian kalau ada sperma yang datang dia akan dibuai di sini gitu. Sebenarnya bisa juga di tempat lain, tapi normalnya kan di sini karena itu tadi paling panjang paling luas gitu. Kalau misalnya fertilisasinya di abdomen kan bisa juga nanti ada kehamilan ektopik tadi, kehamilan ektopik atau intraabdomen gitu, atau hamil anggur ya? Oh bukan, hamil anggur itu mola hidatidosa itu yang bermasalah endometriumnya, yang bermasalah di rahimnya gitu. Kalau kehamilan ekstrauterin atau intraabdomen itu yang bermasalah tempat fertilisasinya, tempat implantasinya sebenarnya. Jadi dia implantasi, misalnya udah normal fertilisasinya, tapi implantasinya ternyata di tuba, nggak mau masuk ke sini, dia sudah berimplantasi di sini, kan pasti akan gugur, kan akan ruptur, karena
strukturnya nggak mendukung untuk terjadi implantasi. Begitu. Oke, saya kembali ke sini. Oke, yang agak ribet ini posisi uterus. Uterus tuh punya dua posisi, versi dan fleksi. Versi, jadi uterus, sumbu uterus itu bukan lurus gitu, tapi ada 3 sumbu gitu. Ini dari sini, dari ini vagina, sumbu vagina dengan sumbu serviks gitu. Ini sumbu vagina, sumbu serviks. Jadi serviks itu nggak lurus gitu, tapi belok, pengkolan istilahnya Mas Zainuddin ya. Jadi ada pengkolannya gitu ya. Ada belokannya begitu. Curam. Gimana? Curam. Pengkolannya agak curam. Ya, gitu. Jadi makanya ada 3 sumbu. Sumbu vagina, sumbu serviks, dan sumbu korpus uteri. Gitu. Jadi ada 3 sumbu, makanya ada 2 posisi. Sumbu atau sudut yang dibentuk antara serviks dengan vagina itu namanya versi. Kalau dia ke depan namanya antoversi, ke belakang retroversi. Terus kalau sumbu antara ini serviks dengan korpus uteri itu membentuk sudut ini juga. Kalau ke depan namanya antofleksi, kalau ke belakang namanya retrofleksi. Jadi kalau orang yang hamil tapi nggak kelihatan baby bump-nya itu mungkin dia posisi uterusnya retrofleksi. Mungkin bisa retroversi, retrofleksi, atau biasanya yang di kavumnya retrofleksi, biasanya begitu. Sebenarnya semua posisi normal-normal saja. Begitu. Jadi jangan salah ya kalau menyebutkan posisi uterus biasanya 2. Versinya apa, fleksinya apa. Misalnya antoversi, antofleksi. Kalau kebanyakan posisinya antoversi, antofleksi. Begitu. Baik, ini oogenesis juga nanti akan dipelajari lebih lanjut di kuliah-kuliah selanjutnya. Gitu. Ini tadi ligamentum ovari proprium, kemudian ini ada ovarium. Ovarium selain difiksasi oleh ligamentum ovari proprium juga difiksasi oleh ligamentum suspensorium ovarii. Di dalam ligamentum suspensorium ovarii ini terdapat arteri dan ovaria. Begitu. Ya, ini regulasi hormon. Saya rasa apalagi biologi, saya rasa sudah sangat ahli menjelaskan ini ya. Tinggal menjelaskan gambar. Nanti dicermati lagi. Baik, ini antara oogenesis dengan folikulogenesis begitu. Kan memang ada beberapa perbedaan. Jadi kalau folikulogenesis itu kan memang folikel-folikelnya ya, dindingnya, lebih ke dindingnya, kalau ini lebih ke intinya gitu. Jadi pada saat lahir kan itu ada jutaan folikel primordial, nanti akan diem primordial sampai terjadi pubertas, baru akan berdiferensiasi menjadi folikel primer, dan selanjutnya nanti tiap bulan terjadi ovulasi. Oke, ini tadi sudah, ini fertilisasi. Tentu saja yang bisa sampai membuahi ovum itu tentu saja sperma yang sudah mengalami beberapa ujian. Ada banyak ujian ya dari vagina, keasaman vagina, kemudian strukturnya pun itu nanti juga nanti dibahas pada saat kuliah fertilisasi, bagaimana terjadi reaksi akrosom, kapasitasi, atau reaksi sonar, reaksi kortikal, seperti itu. Gitu. Jadi sampai akhirnya bisa masuk ke dalam ovum begitu. Oh, sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan? Kurang 2 menit ya saya. Dok, boleh. Sedikit sih sebenarnya saya masih agak simpang siur mengenai istilah ya. Jadi kita selalu dipertemukan dengan istilah sel sperma bertemu dengan sel ovum. Tapi ada beberapa referensi yang mengatakan bahwa sebenarnya
ovum sendiri itu adalah hasil pematangan pasca fertilisasi gitu tuh. Sebenarnya bahasa yang tepat gimana ya? Jadi yang bertemu sama sperma itu aslinya oosit sekunder kah? Apakah ootit kah? Ataukah memang namanya ovum? Oh, begitu. Jadi itu sebenarnya nanti akan dibahas di oogenesis gitu. Jadi seperti ini. Jadi sebenarnya ovum itu kan sel telur. Kalau testis, ovarium itu kan homolognya testis. Testis, gitu. ya. Pada saat oogenesis, gitu. Jadi nanti kan terjadi perkembangan oosit itu kan intinya, sit itu kan sel. Ya. Sel. Jadi nanti saya ada gambarnya. Oh ya, ini. Jadi nanti kan, jadi perkembangan, jadi pada saat lahir itu kan, kalau folikel itu kan dinding dan intinya, begitu. Cangkang ya. Ya, cangkang. Folikel itu cangkangnya. Gitu. Folikel primordial itu dari lahir udah juta-jutaan gitu. Yang di dalamnya ini oogonium. Oogonium kan 2N gitu. Terus folikel kemudian semakin ini pada saat, jadi memang pada saat embryogenesis itu nanti terjadi diferensiasi, dia akan jadi cowok apa cewek gitu. Nanti ada di kuliah embriologi di biorepro atau di anatomi itu ada. Gitu. Kemudian pada saat bayi lahir, oositnya dalam kondisi profase 1, oosit primer. Gitu. Dan folikelnya atau cangkangnya itu folikel primordial, masih namanya folikel primordial. Folikel primordial itu hanya satu lapis dan dia bentuknya kuboid, gepeng kayak gitu. Nanti lama-lama akan jadi lebih bulat kayak gitu. Jadi terus nanti karena pengaruh hormonal, pubertas itu kan yang tadi kan stuck ya, istirahat ya pada profase 1, dia akan berdiferensiasi gitu, akan melanjutkan pembelahan selnya begitu. Meiosis 1 ya kayak gitu. Akhirnya pada saat ovulasi itu oositnya sekunder memang. Begitu terjadi fertilisasi nanti ovum, pertemuan ovum dengan sperma tadi akan melanjutkan ininya pembelahan maturasi sel. Ya, pembelahan sel. Berarti ketika ketemu itu bukan ovum namanya, berarti tahapan si sel telurnya itu namanya masih oosit sekunder. Masih ovum, cuma dia dalam fasenya oosit sekunder gitu. Oh. Profase 2 kalau nggak salah ya. Saya lupa. Saya sebenarnya kemarin beberapa bulan yang lalu sih materi saya oogenesis gitu. Terus nanti kalau spermatozoa pun kan yang masuk hanya spermatositnya gitu. Jadi kayak ekornya, kayak bahkan akrosomnya kan harus hilang. Lepas gitu. ya, harus lepas. Ya, harus lepas untuk menembus dinding sel telur. Iya, nanti dindingnya kan saya kebetulan nggak mencantumkan gambar oosit ovum matang. Ovum matang itu kan ada lapisannya macam-macam. Ada corona radiata, ada zona pellucida, ada apa namanya? Ada 3 kalau nggak salah ya. Gitu. Nanti makanya kenapa ada reaksi zona, ada reaksi-reaksi itu setiap menembus apa namanya dindingnya tuh ada reaksi-reaksi tertentu gitu. Mas Zainuddin ini kan mengambil biorepro ya? Ya nanti bisa masih pilihan sih. Pilihan pertamanya masih biokim. Oh, masih biokim. Oh ya, iya. Begitu. Itu nanti mungkin bisa lebih dibaca lebih lanjut kalau mau lebih dalam. Kemarin saya dipesenin nggak boleh terlalu dalam karena suplementasi nanti malah takut nggak tertarik gitu katanya. Aja katanya kemarin sempat terjadi perdebatan. Oh, harusnya dikenalkan istilah-istilah kedokteran yang bahasa Latin. Wah itu nanti ada yang berpendapat oh nanti malah stres, nanti malah ngeri gitu. Begitu. Jadi yang penting enjoy saja di
S2 MIB. Begitu aja. Ada yang mau didiskusikan lagi? Cukup? Cukup ya. Baik, terima kasih. Nanti kan ada kuliah lagi. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lain waktu. Selamat siang. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Selamat siang. Terima kasih dokter. Siang. Siang. Saya live ya.